Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel gua, di Andre Mulyadi 02. Ya, kali ini gue pengen ngonten lagi. Dari sekian lamanya nggak pernah ngonten, akhirnya gue ngonten lagi nih. Masih hidup lo. Ya, kali ini konten yang pengen gue bahas yaitu adalah keluh kesah gue terhadap baby black ini, baby RR gue ini. Jadi gimana kelanjutannya, tetap stay tune aja di channel gua dan tonton sampai habis ya guys ya. Oke guys, ini lanjutannya. Jadi ada pembahasan yang pengen gue bahas di video konten gue kali ini. Jadi perlu kesah gue kenapa selama gue pakai si CBR ini, si baby black ini, dari sekian lamanya pemakaian, ya udah hampir jalan 4 tahun lah mas, sekarang ini baru jalan sih. Nah, jadi yang pertama kalau kesah gue pakai si CBR ini tuh, dia mesinnya itu terlalu panas tuh nggak guys. Jadi kalau misalkan motor udah dipakai berapa kilometer udah jalan ini, mesinnya tuh langsung terasa panas banget guys. Jadi kalau kesahku di situ, panasnya itu benar-benar panas, beda sama motor-motor 2,5 yang lainnya itu. Bahkan ini di suhu normal 3 bar aja ini panasnya itu benar-benar panas banget. Padahal gue ini air radiatornya udah gue ganti juga sih sama iPhone. Untuk awal-awal emang mesinnya tuh adem, tapi pas setelah udah pemakaian ya sama aja kayak air radiator ori Honda, tetap panas-panas juga. Nah, jadi kalau kesahku tuh di situ karena dari radiatornya ini, si CBR ini kecil gitu. Seharusnya kalau motor-motor CBR ini sekelas Honda ya seenggaknya diisinya pakai radiator yang lebih gede lah gitu ya. Jadi untuk pendinginan mesin itu benar-benar sempurna. Tapi ya mau gimana, gue rencana emang ada pengen niat ganti radiator yang lebih gede gitu, pakai radiator Bipro. Cuman yang gue denger katanya harus mencoak sisi sampingnya fairing itu, fairing dalam. Jadi dia tuh harus dicoak sedikit supaya bisa PNP. Ya pokoknya cuman karena itu aja lah yang bikin nggak enak tuh. Jadi mesin terasa panas banget. Kalau misalkan gue jalan kemana-mana nih ya, nggak pakai sepatu, cuman pakai sendal kayak begini nih, itu panasnya itu kalau angin lewat, rasanya itu bener-bener kayak kaki panggang loh. Begini doang lo. Panas banget. Kalau pakai sepatu masih mending lah. Nah, apalagi kalau misalkan lagi berhenti di lampu merah atau lagi macet-macetan, panasnya itu bener-bener nggak ketolongan guys. Parah lah. Nah, terus selanjutnya itu di CBR ini tuh, motor ini tuh nggak bisa dipakai di jalan-jalan basah tuh nggak, atau jalanan hujan. Motor gue ini nggak pernah gue pakai selama hujan. Jadi ya emang sebenarnya ini kesalahan gue juga, karena motor gue ini kan nggak pakai spakbor kan, cuman pakai tail TD atau spakbor pendek. Jadi kalau misalkan di saat hujan itu ya otomatis bakalan muncrat. Andai kata nih ya, nggak gue ganti pakai tail TD, pakai spakbor standar, itu tetap aja bakalan muncrat juga. Karena ya emang sejatinya motor sport itu bukan dipakai buat hujan-hujanan kan, tapi ya balik lagi sesuai dengan fungsi. Karena motor sport itu emang diciptakan untuk jalanan enak, jalanan lurus lah, atau di sirkuit kan. Cuman untuk di trek basah ini, motor ini jarang gue pakai.
Tapi emang pernah juga motor ini gue pakai hujan-hujanan, pernah sering juga. Sering gue pakai hujan-hujanan juga. Yang nggak terlalu sering sih, cuma beberapa kali doang. Nah kalau misalkan hujan ini, gue kan pakai knalpot racing ini. Kalau hujan lagi angin lagi deras, air hujannya itu masuk coy ke dalam ini, ke dalam knalpot. Alhasil knalpot gua kayak keluar asap gitu. Tapi ya dia nggak sampai masuk banget sih kayaknya. Nggak sampai masuk ke dalam inlet silinder itunya. Di dalam genangannya itu loh. Jadi gaspolnya itu basah dia, jadi mengeluarkan uap putih. Nah, awal-awal aku sempat panik kan, gue kira kemasukan air, aduh bisa fatal nih, bisa water hammer kan. Apalagi kelemahan si CBR ini, dia tuh nggak bisa dipakai hujan-hujanan, banjir-banjiran gitu. Lu terabas kebanjiran, wah itu fatal banget akibatnya coy. Makanya banyak lah nih kelemahan dari CBR ini. Pertama dari mesin panas, nggak bisa diajak jadi motor amfibi ya kan. Beda kayak motor Supra bapak. Kalau kayak motor Supra bapak itu lo ajakin jadi motor amfibi itu bisa. Tapi emang rata-rata ya namanya motor buat nerjang banjir ya nggak bakalan bisa lah. Beda kayak motor-motor trail atau motor yang emang diciptakan untuk semua kondisi, itu bisa. Apalagi dia kan kalau misalkan kayak motor trail kayak CRF, WR155 atau KLX itu kan dia tinggi, dia tuh gak bakalan kena air sama enak. Lah sedangkan ini motornya motor sporty, naik motor nunduk. Jadi dia kalau kemasukan air tuh ya udah, kalau misalkan banjir-banjiran habis. Jadi nggak bakalan ini. Dia tuh cuma cocok tuh untuk jalan-jalanan kering kayak begini, itu jalanan kering. Jadi jalanan lurus, jalanan ya untuk nikung-nikung tuh ya emang enak, karena namanya motor sport itu ya diciptakan untuk di sirkuit gitu, untuk sport. Tapi ya balik lagi sih, semua tergantung dari pemakaian kitanya juga kan, dari perawatan motor dan yang lain-lain itu. Lanjut balik lagi ke topik. Kalau kesah selanjutnya apa ya? Oh iya, kalau kesah selanjutnya itu di motor ini tuh apa? Pusing juga sih gua. Kalau kesah selanjutnya ini yang gue dengar dari user CBR juga, dia nih kalau misalkan ini di speedometer itu suka ngembun dari kebanyakan orang ya yang gua lihat. Tapi alhamdulillah untuk di motor gua ini si Baby Black ini alhamdulillah aman-aman aja gitu. Nah jadi dia tuh di speedo sini itu kadang dia suka ngembun. Nah makanya kalau misalkan gua kasih saran ya, selama yang gua alamin ini alhamdulillah baik-baik aja sih. Jadi kalau misalkan lu habis nyuci nih ya, itu jangan langsung lu nyalain. Jadi lu tunggu, lu lap-lap dulu, habis dulu lap baru dia tuh bakalan ini dilap-lap, terus bakalan jadi. Nah balik lagi dia bakalan ini lagi dia. Pokoknya jangan sampai lagi basah itu lu nyalain mesin tuh, uap panas itu bakalan naik tuh. Jadi dari radiatornya itu bakalan naik dan dia panas gitu. Nah itu menyebabkan embun. Nah kalau misalkan motor juga sering-sering diparkir di terik sinar matahari, di sini tuh bakalan dia menciptakan retak-retak gitu, bakalan hancur. Makanya itu semua tergantung dari perawatan usernya juga sih.
karena motor gue ini kan jarang dipakai gitu, karena cuman di rumah aja. Gue kalau misalkan lagi nggak keluar ya gue nggak bakalan keluar. Jadi perawatan motor tuh perlu, dari tergantung usernya masing-masing. Pokoknya motor tuh jangan sering-sering kena sinar matahari lah, kena sinar matahari. Terus kalau misalkan ini jangan sering-sering kena hujan juga, karena kalau motor sering kena hujan itu bakalan bisa, pertama jamur, kerak, karatan, itu yang banyak masalahnya sih. Jadi kalau misalkan habis hujan itu sebisa mungkin langsung lu lap lagi gitu motornya. Kalau udah dilap jadi aman. Nah itu yang kebanyakan user baby error itu yang dikeluhin itu di speedometer, karena banyaknya yang ngembun gitu. Ya jangan sampai juga sih terjadi sama gua kan. Makanya perawatan itu perlu sekali boy. Terus keluh kesah selanjutnya yang gua alamin lagi, ya nggak gua alamin sih, pokoknya apa yang pernah gua denger lah dari sebagian user itu, kalau misalkan untuk yang lain-lainnya sih semuanya sebenarnya bagus. Dari keluh kesah itu cuma sedikit aja yang nggak terlalu banyak lah. Untuk bensin sini pemakaian menurut gua cukup irit untuk di kelas 2,5 ini ya. Kalau bagi gua, karena motor ini udah sering gua pakai jauh juga sih. Waktu pas gua pakai ke Tangerang dalam kondisi motor full tank, kondisi full tank itu gua udah pernah bahas juga di video gua sebelumnya, video pertama gua lah. Nah jadi di video pertama gua itu gua pernah cerita juga di pemakaian si CBR ini tuh, gue pakai motor ini dari Bekasi ke Priuk, terus ke Tangerang, balik lagi gue ke Bekasi ini kan, ke tempat rumah gue. Nah itu masih nyisain bensin itu masih ada sisa 2 batang lah waktu itu. Nah pas gue lagi itu gue masih sempet jalan juga gue sama temen gue cewek kan, yang gue ya temen lama gue juga sih. Nah itu gue udah sempet cerita juga kan. Nah alhamdulillah motor ini tuh iritnya ya lumayan irit lah dibandingin sama motor Vario gua nih ya, Vario 110, Vario Tekno gua tuh bener-bener boros banget coy. Itu kalau misalkan dipakai ke Tangerang tuh udah bisa habis berapa puluh ribu tuh duit. Sedangkan ini motor ini diisi full tank aja udah bisa dipakai berkali-kali kemana-mana gitu. Nah terus alhasil pas gue lagi ngisi bensin, lagi kasihkan ngobrol sama si cewek ini, motor gue diisi mesin pertalit. Alhasil motor gue tuh terasa panas banget coy. Berarti mau marah juga nggak bisa kan, udah terlanjur, udah diisi. Jadi ya gue terima aja lah. Itu baru pertama kali, first time banget itu motor gue diisi sama pertalit coy. Mesin itu terasa panas banget, gak bohong gua asli. Udah gitu tarikan juga agak rada-rada berat juga sih. Jadi ya motor kayak begini tuh harus diisi pertamax terus coy. Jadi motor gue ini emang selalu diisi pertamax, gak pernah diisi yang lain. Pernah sih sekali-sekali gue isi turbo. Kalau turbo itu enak juga, mesinnya sedikit agak panas juga, tapi ya masih enak lah, masih agak mending, karena turbo itu kan lumayan bagus lah. Ini motor gue ini juga udah beberapa lama juga ini nggak pernah dijalanin, udah hampir 2 minggu cuy nggak pernah nyalain ini motor. Kebanyakan diem di rumah aja, pakai pedok ini di rumah nganggur. Nah ini baru gua kesampean jalanin motor ini juga
sambil manasin motor, sambil gue bikin konten juga ini kan. Jadi ya karena gue nggak ada teman riding, jadi motor nganggur aja di rumah. Dan gue itu orang mageran juga coy. Selain gue orang mager dan nggak ada teman juga, teman riding buat naik motor kan. Jadi ya gue jarang make nih motor. Kalau mau make pas lagi ada pengennya aja atau lagi ada perlu keluar gitu, baru gue pakai nih motor. Apalagi kalau misalkan kondisi hujan, aduh, paling males gue pakai motor si CBR ini. Karena itu yang gue bilang, muncrat coy. Gue pernah kan jalan pas lagi hujan-hujan gitu, bukan pakai helm kayak TTT Course ini, pakai helm ori Honda gue itu kan. Gue kalau kemana-mana itu keluar pakai helm bawaan pabrik gue si Honda itu CBR. Nah jadi pas saat gue make jalanan kondisi becek ya kan, jalan ya lumayan kenceng juga sih. Jadi tuh muncrat sampai ke atas, puas, sampai ke helm-helm malah hasil. Sampai ke helm-helm itu, aduh gua paling males banget ini kan. Nah di saat gua pernah juga ada cerita kejadian lucu kan. Di saat gua lagi keluar, gua lagi ada perlu ngurus berkas gua di Marunda lah, di STP. Nah karena aku nggak pakai mood guard kan ini, nah, pasti bakal muncrat. Nah pas gua nggak ada mood guard itu kan, gua pakai kardus coy. Gua selipin di ini gua, di jok belakang gua. Itu alhamdulillah aman. Cuman motor dong kotor, helm sama jaket sama tas gua tuh nggak ada yang kotor sama sekali. Nah jadi dia akal-akalin tuh kayak gitu. Kalau misalkan ini pakai daun pisang bisa juga, pakai kardus bisa juga. Jadi semuanya itu bisa. Ini dia akal-akalin. Makanya sebenarnya gue rada nyesel juga sih, gue copot spakbor. Itu tolong Pakai spakbor TLTD pendek ini. Tapi ya mau gimana lagi, gue lebih suka tuh modif simple kayak gini kan. Jadi dari tampilan dapet bagus, enak dipandang, gak neko-neko gitu, dan tampilan masih tetap sporty gitu, bukan kayak motor standar. Kalau misalkan andai kata gue pakai mood guard, motor ini malah jadi kayak kelihatan motor-motor ala-ala India tuh lu. Motor-motor India itu kan kayak begitu dia. Yang penting kan freestyle dulu bos. Kalau orang-orang India pasti selalu ada mood guardnya, di jelek. Nah itu yang gak gue suka. Tapi secara fungsi itu dia dapat. Nah gue sebenarnya ada rencana, gue pengen beli akrilik yang bisa ditempel pasang lah. Lepas pasang, tempel pasang. Tempel sama pasang sama aja. Nah, yang akrilik bisa dilepas pasang itu sebenarnya ada rencana kayak begitu, cuman gua kayak gimana ya, malas aja gitu. Soalnya harus kemana-mana tuh harus dibawa-bawa biar bisa ini. Tapi suatu saat itu bakalan perlu sih. Gue emang ada rencana pengen beli. Kalau misalkan ada kayak toko jalan jauh kan gue selalu bawa tas gue. Nah itu bisa diselipin di tas. Ini jadi jauh dari topik pembahasan gue ya. Padahal pembahasannya tadi tuh keluh kesah gue di CBR, tapi ini malah merembet kemana-mana. Tapi ya memang topik yang gue bahas cuman itu aja sih, nggak banyak yang dibahas. Kalau misalkan dari plus-plusnya sih banyak sih motor ini. Yang sebelum-sebelumnya itu yang di review-review sama inilah, pokoknya udah banyak lah yang gua ini. Kalau untuk kelebihan sih ya motor CBR ini sebenarnya berlebih banget coy. Makanya sebenarnya nggak nyesel. Dan kalau misalkan lu pada nanya
Untuk perawatan gimana bang? Atau untuk masalah pajak atau yang lain-lainnya gimana? Kalau itu sih semua selera ya, tergantung dari orangnya, dari kitanya sendiri lah maksudnya. Kalau misalkan kita beli motor sekelas per 4 liter ini atau 250 cc ini, kalau lu masih mikirin perawatan, ya mending gak usah ngambil lah kalau menurut gua gitu. Karena ya untuk perawatan ya pasti mahal, makanya harus siapin budget lebih. Dan gue ini sebenarnya rada nyesel juga sih karena budget dari CBR ini aduh bener-bener mahal sekali coy. Wah kayak sakit lah, bikin kanker dompet, kantong kering. Untuk perawatan, untuk ganti oli atau ganti apa-apalah pokoknya itu. Untuk pajak kemarin gue pas bayar pajak aja nih 800 hampir 900an lah gue bayar pajak buat motor gue ini. Lumayan juga, tapi ya tetap bersyukur lah. Intinya bersyukur aja lah, mau namanya risiko. Lu punya motor-motor kayak begini ya lu harus siapin budget lebih, yang gua bilang itu. Gua kalau misalkan mau bikin konten tuh tergantung mood. Kalau emang lagi pengen bikin ya bikin, kalau enggak ya enggak. Nah kayak kemarin gue bulan puasa ini nganggur di rumah, tapi nggak bikin konten sama sekali. Karena malas kalau bulan puasa itu gue mau bikin konten coy. Jadi kan gue sibuk juga sih, bukan gimana. Gue sibuk karena aku jaga warung kan, jaga warung orang tua gue. Dan gue itu jaga sampai sahur, karena gue kan jualan warung-warung nasi lah. Nah jadi motor gue tuh jarang keluar. Ya sering sih keluar, cuman nggak mau bikin konten aja, karena gue pas itu gue sering nganterin adik gue kan, nganterin adik gue sekolah. Dan ini motor gue ini si CBR ini juga ada mau waktunya, ada mau ganti oli juga sih. Ini si CBR ini gue pergantian olinya itu rutin di setiap 2000 km sekali. Setelah udah menyentuh 2000 gue ganti oli itu pasti harus gue ganti. Nah nanti abis ini gue ganti sekali lagi, baru gue ganti filter olinya. Nah itu lumayan juga budgetnya tuh. Kalau misalkan lu pakai filter oli bawaan ori Hondanya itu ya 250.000. Itu buat satu filter oli doang itu. Makanya gue pakai filter olinya Yamaha R25 aja gua. Ini aja nih yang gue pakai nih, filter olinya Yamaha R25 nih yang gue pakai. PNP dan barang murah bagus lagi kan, punya Yamaha, sekelas Yamaha. Tapi masih cocok karena sama-sama punya motor juga kan. Kayaknya gue tutup aja lah videonya sampai sini ya guys ya. Dan nantikan aja video-video selanjutnya. Dan jangan lupa di like video ini setelah kalian nonton. Dan kalau kalian berkenan silahkan di share, kasih tahu ke teman-teman kalian untuk mampir ke channel gua ini. Dan juga di subscribe yang paling penting, karena subscribe itu gratis ya guys ya. Karena dukungan kalian itu adalah semangat buat gua juga, biar gua makin semangat juga dalam upload konten-konten gua selanjutnya dan pembahasan-pembahasan yang lain. Jadi thanks for watching untuk kalian semua yang nonton sampai habis, dan nantikan video-video selanjutnya. Oke, thank you, bye bye.